Oke, podcast belajar investasi episode ke-9 kita mulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi di serial podcast belajar investasi, dimana buat yang baru join atau yang sudah pernah dengar dan belum sempat nonton videonya, podcast ini adalah sebuah jurnal pribadi yang saya buat yang menceritakan tentang bagaimana proses saya dalam belajar berinvestasi, proses saya dalam belajar memahami bagaimana skema menabung, terkhusus di instrumen reksadana di aplikasi Bibit. Nah kawan-kawan, seperti biasa ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate kembali bagaimana kondisi portofolio saya di minggu ke-3 atau ke-4 di bulan Juli ini, dan juga apa hal-hal yang bisa kita pelajari dan apa hal-hal yang mungkin bisa kita terapin nih dari pengalaman yang sudah saya alami. Mungkin sebelumnya kita akan melihat dari aplikasi Bibit yang ada di website. Untuk kondisi portofolio terkini saya sekarang ada di Rp11.881.161, di mana ini sudah berjalan 6 bulan lebih, dan juga dengan ya akhirnya untuk hari ini ya kita ada di posisi surplus 7.000. Nah kawan-kawan mungkin yang sudah melihat episode sebelumnya tahu ya bahwasannya di episode sebelumnya itu kita sedang ngalamin defisit ataupun bahasa investasinya itu floating loss, di mana ya karena kondisi pasar yang sedang tidak stabil, dan juga komposisi reksadana saya juga yang memiliki komposisi reksadana saham, yaitu reksadana indeks, sehingga pastinya berpengaruh gitu. Nah kalau kita lihat sendiri ya di transaksi saya di bulan ini, saya cukup banyak melakukan transaksi. Di bulan Juli sendiri ya kita lihat dari rekap. Nah kita lihat ya dari mulai bulan Juli ini yang pasti saya ada melakukan nabung rutin setiap bulannya, dimana saya melakukan banyak pembelian di reksadana indeks saya. Nah kawan-kawan, nanti saya akan bahas lebih banyak tentang rebalancing. Apa sebenarnya rebalancing itu dalam skema portofolio reksadana dan kenapa dilakuin. Nah tapi kalau kita lihat dari history dari pembelian yang saya lakukan, saya hanya membeli reksadana indeks. Tujuannya apa? Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, yaitu untuk average down atau mengurangi harga rata-rata pembelian saya. Kita lihat ya, contoh seperti ini kan. Di transaksi ini harga pembeliannya adalah Rp903 per unitnya. Lalu karena di besoknya gitu kan mengalami penurunan kembali, saya beli kembali dan mendapatkan harga beli di 880. Lalu di berikutnya saya beli lagi karena harganya turun lagi, saya mendapatkan di harga 886 ya, agak sedikit naik sebenarnya karena sudah sedikit terlambat. Nah, tapi sebenarnya tujuannya yaitu untuk mengurangi harga rata-rata pembelian saya. Lalu ya kalau Manulife Dana Kas Syariah ini memang sebagai dana darurat, jadi sehingga kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang saya perlukan, maka saya akan tarik dan nanti akan saya isi kembali gitu kan. Lalu kita lihat di sini saya menjual cukup banyak Secure Investable Fund saya, karena memang kemarin ya ada beberapa pengeluaran dan juga yaitu strategi rebalancing yang saya lakukan, dimana setelah saya menjual Secure Investable Fund, saya kembali lagi membeli BNI AM IDX30, lalu juga saya kembali memasukkan lagi Secure Investable Fund. Nah, lalu saya menjual reksadana pasar uang saya gitu kan, semuanya. Nah, kenapa dijual? Karena memang yaitu tadi, itulah strategi saya untuk kembali mengatur ya, rebalancing tadi skema portofolio saya, di mana saya banyak memasukkan di reksadana saham dan juga reksadana obligasi. Nah, ini saya, dan dalam posisi order saya kemarin memasukkan lagi di dana darurat saya untuk mengganti. Kenapa reksadana pasar uangnya menjadi Manulife Dana Kas Syariah? Karena saya berpikir ke depannya seandainya nanti kondisi pasar kembali turun, saya punya dana yang bisa sangat-sangat liquid untuk melakukan rebalancing lagi gitu kan. Dan sebenarnya ini pilihan sih buat kawan-kawan semua gitu kan, apakah butuh dana liquid untuk rebalancing ataupun
ya cukup ditempatkan di reksadana obligasi ataupun reksadana pasar uang yang lain. Dan kemarin saya mendapatkan Bibit lagi ada promo dengan Bank Jago, dan saya kebetulan memang punya akun Bank Jago dan mendapatkan cashback. Nah kawan-kawan, buat yang mau ngikutin promonya nih kayaknya masih sih ya. Nanti bisa dilihat ya, banyak sekali promo-promo dari Bibit sehingga kita bisa dapatkan entah itu cashback berupa saldo GoPay atau yang lainnya, saldo Bank Jago, ataupun cashback berupa kepemilikan reksadana. Jadi buat kawan-kawan yang ingin langsung dapat dalam tanda kutip return ya gitu kan, nah bisa gunain cara itu. Nah untuk dari skema performa portofolio sendiri, nah kita bisa lihat dari sini ya, portofolio saya lumayan fluktuatif ya di bulan ini, di mana sempat mengalami penurunan yang cukup dalam gitu kan, yaitu tadi karena kondisi pasar yang memang nggak menentu. Dan ya hari ini naik 18.000, dimana kalau kita lihat ya dari masing-masing portofolio saya, dimana sekarang hanya ada obligasi dan juga saham, mungkin nanti akan berubah kembali. Nah ada Core Investable Fund sejumlah 6 juta, lalu juga ada reksadana saham sejumlah 2.700.000. Nah kawan-kawan, kalau lihat di video sebelumnya ya, dimana sekarang harga beli saya terhadap reksadana indeks BNI IDX30 ini sudah semakin rendah ya, menjadi 926. Nah itu sebenarnya tujuannya dari average down, atau ya untuk mengurangi harga beli rata-rata tadi gitu kan. Nah caranya ya salah satu skemanya dengan rebalancing atau menjual reksadana lain untuk dibelikan reksadana saham indeks ini pada kondisi harga yang murah. Oke. Nah sedikit tentang rebalancing kawan-kawan. Rebalancing ini sebenarnya adalah strategi kita untuk bisa mengalokasikan aset dengan menyesuaikan gitu dengan kondisi-kondisi yang terjadi sekarang seperti itu. Nah kawan-kawan, tentunya dengan kondisi pasar yang kemarin cukup menurun drastis, IHSG yang cukup turun dan terjadi berhari-hari, tentunya banyak pasti akan muncul kekhawatiran gitu kan, apakah akhirnya portofolio kita justru akan semakin rugi atau ya pasti banyak lah muncul kekhawatiran. Nah salah satu tips yang bisa saya berikan tentunya adalah rebalancing, tapi tentunya kita harus tahu dulu gitu kan, dan makanya sangat penting mindset kita dalam berinvestasi di sektor saham ataupun reksadana gitu kan. Artinya saat marketnya turun, sebenarnya itu menjadi salah satu peluang bagi kita untuk mendapatkan harga-harga sahamnya yang diskon, harga-harga reksadana yang diskon gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah momentum justru kan, saat pasar itu turun ya harusnya kita bisa beli lebih banyak. Namun tentunya kita juga harus pastiin bahwasannya tujuan investasi kita itu jelas gitu kan. Kawan-kawan jangan sampai pertaruhkan dana darurat kawan-kawan hanya untuk membeli reksadana saham yang tentunya itu nggak cocok gitu kan. Karena reksadana saham itu sangat fluktuatif sama halnya dengan saham gitu kan. Itu sih kawan-kawan. Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.